My Rival is My Love. Episode 24. Pagi ini dimulailah ujian tryout kedua yang diadakan sekolahku. Gue sangat deg-degan. Apakah gue bisa ngerjain? Waktu itu terlihat salah seorang guru mulai memberikan kertas soal ujian kepada masing-masing siswa dan siswi yang ada di kelas, termasuk juga gue. Dan setelah semua murid menerima soal dan lembar jawabnya, kami pun langsung berusaha mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Gua yang udah dapat langsung ngelingkari nama, kelas dan bla bla bla. Dan setelah semuanya selesai barulah gue mulai baca soal yang udah gue dapetin. Kebetulan tes pertama hari ini adalah bahasa Indonesia. Gue rada ngerti kalau pelajaran ini. Ya, masa gue orang Indonesia nggak bisa ngerjain soal bahasa sendiri? Yang bener aja. Lagi fokus-fokusnya baca, gue ngerasa familiar sama soal yang lagi gue baca. Lah ini, kok bisa sih? Gue terkejut melihat soal yang gue baca ini sama persis dengan yang diajarkan sama si Kenzi semalam. Gokil ini mah. Gimana ceritanya dia bisa nebak soal yang bakal keluar? Kalau gini ceritanya sih, gue nggak perlu nyontek. Ini mah setengah jam selesai. Dengan semangat yang menggebu-gebu, gue langsung mengerjakan soal-soal itu hingga gue berhasil selesain tes sebelum waktunya selesai. Setelah selesai, gue langsung kumpulin lembar jawabnya, tambah soalnya ke meja guru. Dan karena udah selesai, gue dibolehin buat istirahat. Rasanya bangga banget jadi orang pertama yang keluar dari kelas. Hahaha. Setelah keluar, gue buru-buru pergi buat lihat kelasnya Kenzi. Entah kenapa gue jadi pengen ngasih tahu ke dia kalau gue udah selesai ngerjain tes. Dia pasti kaget begitu tahu gue ini orang pertama yang selesai di kelas gue. Begitu sampai, gue ngintip di jendela kelas 12 IPA 1. Dan ternyata si Kenzi udah gak ada di tempat duduknya. Kayaknya dia orang pertama sesekolahan ini yang udah nyelesain tesnya. Goblok banget gue, gimana bisa lupa? Dia kan jenius, udah pasti dia lebih dulu selesainya ketimbang gue. Dan di detik itu, gue langsung pergi ke kantin sekolah. Feeling gue tuh anak udah ada di sana, dan tepat sesuai perkiraan gue. Si Kenzi lagi enak-enakan makan bakso. Gue langsung samperin dia. Ken, lo kok udah makan aja? Kata gue yang langsung duduk di depannya. Terserah gue. Duit gue, ketusnya yang masih fokus makan. Ya elah, gue cuma nanya, gak usah judes juga kali. Akhirnya gue ikutan pesen makanan ke bude. Gue pesen soto favorit gue. Dan begitu jeti gue langsung memakannya di depan Kenzi. Oneng, gimana tes lo hari ini? Lo gak nyontek kan? Tanya dia yang udah kelar makan. Sementara gue mesti nelen dulu nasi yang masih di mulut gue. Dan selang itu gue jawab, enggak Ken, gue udah gak nyontek. Kan lo udah ajarin gue semalam. Heh, masa? Dia kayaknya gak percaya. Gue pengen jelasin biar dia percaya. Tapi niat gue itu terhalang oleh Bunga yang tiba-tiba muncul. Kenzi, Anggi kalian udah istirahat. Si Bunga langsung duduk di sebelah Kenzi. Sementara gue yang lihat dia, buru-buru ngabisin makanan gue sampai keselak. Gue berdeham kemudian segera cari minum. Dan di saat yang bersamaan Kenzi mencoba bantuin gue dengan ngasihin gue air minumnya. Gue terima aja karena es teh gue juga belum dianterin sama si bude. Meski judes, si Kenzi itu tetap baik ke gue. Dia tahu aja kalau gue butuh minum. Tak lama setelahnya, gue kembali sebel sama si Bunga. Dia nyerocos bayi nanya ke Kenzi. Emang dia gak anggap gue yang ada di depannya. Sebel banget kan dianggurin gak diajak ngobrol. Kenzi, nanti sore bantuin gue belajar ya, kata si Bunga minta tolong. Meski gak ditanya, gue yang mendengar permintaan dari Bunga itu langsung nyahut. Gak bisa Bung. Sore ini Kenzi mau main bola bareng gue dan adiknya. Anggi, lo tuh apaan sih? Gue kan nanya ke Kenzi. Kenapa lo yang jawab? Protes si Bunga. Bung, gue cuma ngasih tahu. Kata gue terus natap Kenzi buat bilang ke dia. Ken, kasih tahu ke dia gue bener kan? Kita bertiga emang kalau sore suka main bareng. Kenzi diam aja gak berkata apa-apa. Dia kok malah ngeliatin gue sih? Batin gue saat lihat tatapannya. Hingga sampai bel sekolah berbunyi, si Kenzi tetap gak kunjung ngasih keputusan apa-apa ke gue maupun Bunga. Dan setelahnya kita bertiga balik ke kelas masing-masing. Ketika di kelas gue masih aja mikirin Kenzi. Kira-kira dia bakalan mau ngajarin si Bunga atau enggak? Di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba aja si Nita ngagetin gue yang langsung ngebuyarin pikiran gue tentang Kenzi. Woi Anggi, lo mikirin apa? Gue noleh ke dia buat jawab. Enggak. Gue gak lagi mikir apa-apa. Gue tebak, lo pasti lagi pusing mikirin tes tadi pagi. Lo begok ya? Gue kan tadi selesai duluan.
Mana mungkin tes kayak gitu bikin gue mikir, kata gue menolak tebakannya. Nita menghela, terus apa dong Gi kalau bukan tes? Atau jangan-jangan, dia melirik sambil senyum-senyum. Apaan sih? Gue geli lihat tatapannya. Nita nyenggol badan gue pakai bahunya. Udahlah, katakan. Lo lagi mikirin Kenzi ya? Enggak, mana mungkin gue mikirin dia. Ada-ada aja lo, kataku yang jadi panik dengan tebakannya. Udahlah gak usah tegang gitu. Gue ngerti kok, seru Nita manggut-manggut. Dan tak lama Tony dan Yanto jalan melintasi meja gue. Dan saat itu juga si Nita ngadu ke mereka berdua tentang gue. Tony, Yanto sini. Nita nyuruh dan mereka berhenti buat nanya. Ada apa sih Nit? Tony nanya. Woi coba kalian bantu temen lo ini. Si Nita nyuruh sambil nunjuk ke gue. Bantu, lo lagi gak punya duit bro? Tanya Yanto yang mandangin gue. Apa sih? Gak jelas banget. Tolakku. Lah kata Nita lo butuh bantuan. Udahlah gak usah dengerin dia. Dia itu bisanya cuma bikin gosip. Terang gue bilangin ke Yanto kalau gue gak ada apa-apa. Nita yang gue tuduh gak terima. Dia langsung nabok gue. Plak, enak aja. Ini tuh bukan gosip. Ini fakta. Lo kan emang lagi demen sama Kenzi. Iya kan? Timpal si Nita yang membuat kedua temen gue melongo. Gah, benarkah itu? Tony nanya karena penasaran. Gue menggeleng coba membantah. Enggak. Itu gak benar. Gue gak suka sama Kenzi. Masa? Terus kenapa muka lo kelihatannya panik gitu? Sahut Yanto yang nunjuk pakai dagu ke gue. Gue gak panik. Biasa aja kali. Lo tahu kan Tok? Gue sama Kenzi itu kan saudara angkat. Jadi mana mungkin gue suka sama dia. Jelas gue apa adanya. Memang tak pernah terbesit sedikit pun buat suka ke Kenzi. Ya, meskipun perasaan itu sebenarnya ada sih, tapi dikit. Tapi gue gak ngarep-ngarep amat. Anggi, gak masalah meski lo itu saudara angkat. Yang gak boleh itu kalau saudara kandung. Lo bebas kali suka sama siapa aja termasuk Kenzi. Kata Nita kembali jelasin. Gue yang udah muak sama bacotan dia. Mutusin buat keluar dari kelas. Saat itu gue langsung berdiri. Lo mau kemana Gi? Si Nita nanya. Dan sebelum jalan gue sempetin buat jawab. Wece, gue ikut ya. Sahut si Yanto cengengesan. Gue yang melihatnya langsung ngepalin tangan ke dia. Gue hajar kalau lo berani ikut. Dan gue segera pergi dari kelas. Jam 14:12. Sepulangnya dari sekolah, gue lihat si Kenzi mau pergi lagi dari rumah. Dan dia udah sampai di pintu depan. Gue buru-buru nyamperin dia buat nanya. Ken, lo mau kemana? Gak makan dulu. Oneng, gue mau ke rumah bunga. Lo beneran mau ngajarin dia Ken? Kenapa? Gue heran. Gak biasanya dia mau nurutin permintaan orang selain gue. Apalagi ini cewek. Berisik, lo tenang aja. Nanti malam lo dapet giliran. Katanya yang lagi pakai sepatu. Lah terus gue di rumah ngapain Ken kalau gak ada lu? Keluh gue yang gak biasa di rumah tanpa dia. Selesai pakai sepatu, Kenzi berdiri terus jawab. Ya ngapain aja kek? Lo main apa gitu sama Injo? Main bola apa layangan gitu kan bisa? Ya udah lo boleh pergi. Tapi lo mesti makan dulu. Kalau gak makan, gue gak akan izinin lo. Gue tegasin ke dia. Nampaknya Kenzi gak terima gue larang. Hei, lo itu siapa berani ngatur-ngatur gue? Gue kan adik lo Ken, kata gue nyengir. Begitu lihat ekspresi wajah gue, dia langsung menghela nafasnya. Oneng lo tenang aja, gue akan makan di tempatnya bunga. Gue pergi dulu. Dia tetap pergi meskipun udah gue larang. Selang itu gue kembali masuk rumah dengan perasaan kecewa. Dia kok lebih milih pergi ke tempat cewek itu ketimbang nemenin gue makan. Sayang kamu kenapa? Kok sedih gitu sih? Tanya Mama Widya yang selesai nyiapin makanan di meja. Tadinya gue mau bilang, akan tetapi si Inzo dengan santainya nyerobot bagian gue. Biarin aja Ma, palingan dia ditinggal sama kakak. Inzo, kenapa kamu yang jawab sih? Ketus gue nanya. Memang bener kan Kak Anggi ditinggal kakak? Lama-lama nih bocah, kenapa jadi mirip kakaknya sih? Perasaan dulu dia tuh polos manis gitu kalau di rumah. Mungkinkah dia lagi ngalamin masa pubertas? Oh tidak, kalau dia jadi kayak Kenzi gue gak punya teman lagi dong. Dan ternyata perasaan gue itu benar. Si Inzo udah banyak berubah. Bahkan ketika bermain bola sama Inzo, dalam waktu beberapa minggu ini, dia udah bisa ngimbangin gue dalam hal menggocek bola. Gue rasa ini bocah pesat banget berkembangnya. Inzo istirahat dulu ya. Kakak capek nih. Keluh gue yang nyender di tiang basket. Ya elah baru 5 menit udah capek aja. Seru Inzo yang nampak masih bersemangat. Inzo, kakak kasih tahu ya. Kakak ini cewek jadi wajar lah kalau fisik kakak gak sekuat kamu. Lemah banget. Dia nyindir sambil juggling. Memang sih fisik gue sekarang lemah.
Gue aja udah gak sanggup kalau mesti ngelawan Kenzie. Tapi meski begitu, skill sama teknik gue masih ada. Malah bisa gue tingkatin lagi kalau serius latihan. Injo, memang kamu gak capek? Gue nanya terus berdiri lagi. Enggak. Kakak kaget ya sama perkembanganku. Gue segera nyamperin dia buat bilang, Injo, kakak bangga sama kamu. Kamu cepet banget ngembangin bakatmu. BTW kamu kenapa pilih bola? Kenapa gak fokus ke basket kayak kakakmu? Basket itu gak menantang. Terus masih dikit pula di negara ini. Kalau bola kan udah mendunia. Jelas Inzo. Ya ampun, lagi-lagi gue dibuat tercengang sama pemikiran nih bocah. Baru 12 tahun tapi pemikirannya udah kayak remaja SMA. Kayaknya suatu hari nanti ambisinya akan melebihi Kenzie. Dan gue akhirnya tahu si Inzo ini memiliki tujuan untuk bisa gabung tim pro di Belanda suatu saat nanti. Gak heran sih tujuan dia ke Belanda. Di sana kan gudangnya pemain muda merintis karir profesional. Udah gitu kakek sama neneknya juga kan orang Belanda. Jadi buat Injo sih pasti gampang buat beradaptasi. Injo, emang kalau masuk tim pro, kamu pengennya join klub mana? Ajax Amsterdam lah kak. Itu kan tim elit Belanda. Kamu serius? Gue takjub sama tujuan dia yang langsung ke klub besar. Ya gak harus sih. Tapi aku punya niatan akan mengawalinya di kota kakek sama nenek di Rotterdam. Mungkin aku akan gabung di Akademi Feyenoord dulu, kata Injo tentang rencana karirnya. Gue lalu merangkul dia buat ngasih nasihat. Injo, apapun tujuan kamu, kakak akan selalu mendukungmu. Kakak pasti akan senang kalau semua yang kamu ucapkan itu benar. Injo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu aja kak, aku pasti akan buktikan ke kakak kalau aku bisa lebih hebat dari Kak Kenzie. Itu harus. Kakak kamu itu gak hebat-hebat amat. Dia itu hebatnya cuma ke orang lain aja. Kalau sama kakak mah Kak Kenzie tuh lewat. Benarkah itu Oneng? Tiba-tiba Kenzie nyahut. Gue yang kaget segera noleh buat lihat. Kenzie, kapan lo pulangnya? Kenzie langsung jalan ke tempat gue. Jadi ini yang lo lakuin di belakang gue. Lo itu gak pernah sekalipun menang dari gue terus lo mau manfaatin adik gue biar bisa ngalahin gue. Itu kan mau lo. Anjir, dia kok selalu tahu rencana gue. Batin gue tercengang mendengar tebakannya. Begitu dia berdiri di hadapan gue. Saat itu juga gue langsung nyengir ke dia. Haha, Ken lo udah selesai ngajarin si Bunga. Tim lo. Saat ini juga lo mesti nemenin gue main bola, kata Kenzie maksa. Ken, gue masih capek. Besok aja ya, gue protes. Gak bisa. Lo udah ngejelekin gue di depan adik gue. Itu artinya kita mesti tanding. Tolaknya yang kekeh maksa. Tapi gue setim ya sama Injo. Sahut gue pakai syarat. Oke, gak masalah. Dan sore itu kita bertiga kembali main bola. Meskipun gue udah setim sama Inzo, tetap aja gak bisa ngalahin dia. Dan di jam 18:44, waktu itu ketika makan malam, gue iseng nanya ke Kenzie kenapa dia mau ngajarin Bunga. Ken, lo itu kenapa mau bantuin Bunga? Kenzie menelan makanannya dan kemudian langsung jawab. Simpel aja, karena Bunga bayar gue. Gue merasa lega setelah mendengar jawabannya. Ternyata Kenzie melakukannya karena ada imbalannya. Hampir aja gue salah sangka ke dia. Kalau ceritanya seperti itu artinya mereka gak ada apa-apa sih. Dan selesai makan malam, gue balik ke kamar buat lanjut acara belajar sama si Kenzie. Dan sebelum mulai, gue kembali nanya ke dia. Ken, emang lo dibayar berapa sama Bunga? Bukan Bunga yang bayar gue, ibunya. Iya sama aja. Berapa? 250.000 tambah makan siang steak sirloin. Jawabnya ngungkapin bayaran yang akan diterima. Banyak juga ya. Gue sampai heran. Lo sendiri gimana? Dia balik nanya. Maksud lo gak mau bayar gue? Katanya yang malah nagih. Ngapain gue mesti bayar? Gue kan adik lo Ken. Seru gue cengengesan. Adik dari Hong Kong. Gue gak pernah anggap lo sebagai adik gue. Tolaknya yang masih bersikeras gak nganggep gue. Lo itu kebiasaan suka lupa sama kata-kata yang udah lo ucapin. Kata gue coba ingetin dia. Lo itu jangan salah sangka. Gue sengaja lakuin itu biar lo gak kabur-kaburan lagi. Waktu itu gue cuma pura-pura aja. Jadi yang lo bilang ke mama waktu itu juga bohong. Tentu aja. Lo jangan ngarep gue bakalan mau dijodohin sama cewek bodoh kayak lo. Anjir, gue kok baru tahu. Selain jenius, si Kenzie ini ternyata licik banget orangnya. Karena itu Oneng, gue akan anggap lo punya utang ke gue. Dan sebagai gantinya lo mesti bantuin gue latihan basket. Jelas Kenzie yang minta imbalan atas pembelajaran yang dia lakukan ke gue. Kenapa gue mesti nemenin lo sih? Emangnya lo gak bisa latihan sendiri? Gue menolak. Oneng, bulan depan gue ada mini turnamen. Dan gue butuh orang yang buat latihan tanding.
Tuturnya, ya kenapa mesti gue? Kenapa gak orang lain aja? Gue nyuruh dia buat cari lawan yang sebanding buat lawan latihannya. Yang punya utang kan lu. Ngapain gue mesti repot nyuruh orang? Dasar oneng. Iya sih Ken. Udahlah gak usah protes. Sekarang lo fokus aja belajar. Awas aja kalau nilai tryout lo jelek. Potongnya yang nyuruh gue buat memulai pembelajaran. Oke Ken. Oh iya Ken. Besok pelajarannya apa ya? Gue nanya ke dia. Bukannya jawab. Dia malah nunjuk-nunjuk jari ke jadwal yang sebelumnya udah gue tempelin di depan meja belajar. Dan seketika itu gue jadi tahu. Haha, maafkan gue lupa. Besok matematika ya. Gue nyengir. Dia pun ikut nyengir. Dan selang beberapa detik sebuah pukulan mendarat ke kepala gue. Oh, kenapa lo pukul gue? Gue protes. Habisnya lo itu kebangetan bodohnya. Jadwal pelajaran aja lupa. Seru Kenzi yang kesal sama kebodohan gue. Gue itu gak bodoh ya, gue cuma lupa. Sama aja, orang bodoh itu cenderung pelupa. Dan selesai ribut-ribut dengan si Kenzi. Gue akhirnya memulai pelajaran yang dia ajarkan dengan penuh konsentrasi. Hingga tak terasa sudah 3 jam dia ngajarin gue dengan keras. Oneng, lo inget kan rumus-rumusnya? Kenzi nanya sebelum pergi. Gue manggut-manggut biar dikira paham. Setelah dirasa cukup, Kenzi pun pergi ninggalin kamar gue. Dan besoknya, hari kedua tryout dimulai lagi. Dan seperti yang sudah-sudah semua soal yang ada di tes itu sama dengan apa yang diprediksi Kenzi. Gara-gara itu gue jadi lihai ngerjainnya. Bahkan di tes berikutnya selalu begitu. Pada akhirnya selama seminggu ini gue bisa ngerjain semua tes tryout tanpa menyontek. Gak sia-sia gue belajar sama Kenzi. Ya, meskipun mesti disiksa sama dia. Dan pagi itu, selesai tryout terakhir, teman-teman kelas gue pada ngeluh tentang soal tryout yang mereka anggap susah. Benar-benar susah ya tryout kedua ini, kata salah seorang teman gue yang cuma gue tanggepin dengan senyum tipis. Woi, malah senyum-senyum. Stres lo, Tony negur gue. Apa sih lo? Ganggu orang lagi berimajinasi aja, seru gue yang jadi kesal. Kirain lo stres gara-gara ngerjain soal tryout. Katanya yang kembali nyindir. Dalah, gue gak mau ladenin dia. Gue pun segera pergi. Woi, mau kemana? Tanya si Tony yang langsung gue jawab. WC. Selang itu, selesai dari toilet gue niatnya mau balik ke kelas. Namun langkah gue terhenti saat gue lagi jalan di koridor. Saat itu gue lihat si Bunga yang lagi berduaan sama Kenzi. Kayaknya mereka lagi ngomongin sesuatu deh. Tadinya gue mau nguping mereka. Gak taunya si Bunga malah pergi ninggalin Kenzi. Dan dia kelihatannya malah jalan ke tempat gue. Dan kayaknya dinangis. Kelihatan sih dari matanya yang merah berair gitu. Gak mungkin juga kelilipan. Bunga lo kenapa? Tanya gue yang bikin dia berhenti tepat di depan gue. Dia lalu menatap gue selama beberapa detik. Kayaknya dia marah. Dan selang itu tiba-tiba aja dia nenggor gue sampai jatuh dan lalu pergi gitu aja. Fix ini mah dia beneran marah ke gue. Kenzi yang melihat gue tersungkur segera nyamperin gue. Dan dia juga bantu gue buat berdiri. Gue yang penasaran sama apa yang terjadi sama Bunga. Otto nanya ke Kenzi. Ken, lo bilang apa ke dia? Kenapa dia kelihatan marah ke gue? Mana nangis lagi? Udahlah itu gak penting. Kayaknya dia nyembunyiin sesuatu dari gue. Penting lah Ken. Lo kan lihat dia nenggor gue sampai jatuh. Seru gue sambil nepuk-nepuk rok gue yang berdebu. Gue cuma bilang, mulai sekarang jangan pernah ganggu gue sama lo. Itu aja. Gak mungkin. Lo pasti nyakitin dia ya. Lo kok? Kenzi segera membungkam mulut gue. Kayaknya dia tahu gue akan ngomong panjang lebar. Lo itu kenapa selalu berisik banget sih? Dia lalu melepaskan tangan yang membungkam mulutku. Oneng, gimana tryout lo? Lo itu kenapa ngalihin pembicaraan sih? Udah jawab aja, suruh Kenzi yang jadi ngebentak. Kalau udah mulai ngebentak, itu artinya dia nggak mau diusik masalah itu. Tryout gue gitu-gitu aja. Gue kepaksa jawab yang nggak penting. Lo bisa kan ngerjainnya? Tentu. Setelah mendengar jawaban gue, dia pun menepuk bahu gue sambil berkata, "Good luck ya Oneng." Dan dia langsung pergi gitu aja. Apa ini? Apakah dia barusan nyemangati gue? Gue nggak nyangka dia itu ternyata bisa juga perhatian. Entah kenapa gue jadi senyum-senyum gegara kata-katanya tadi. Maaf ya guys, ceritanya bersambung. Jangan lupa ya, support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.